Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Belum ada yang jawab? Oke, anggap saja suara saya terdengar dengan baik. Saya sapa dulu beberapa teman yang sudah masuk. Wah, ada Ferdian Kurniawan. Fer, apa kabar Fer? Fatih Fajral, kemudian M. Fauzan, Hijrah Royal, Sabri 813, Ridin Septiani, Diajeng Maya, Amal Mulimul, Adi Tukang Laundry, wah apa kabar Dit? Umia, Sunah Kids, Indra, Muhammad Istiyah, Ferdian Kurniawan, terus M. Fauzan, SM, Pak B santai banget katanya. Iyalah, Sabtu pagi ngapain lagi. Waalaikumsalam Adit, makasih. Ayu Putranti, ini Semarang ya? Kayaknya Semarang nih. Ari Napit, apa kabar? Frozen food. Ferdian, jelas. Ahmad Burhanul, kurang jelas sedikit. Kayaknya mesti dikorek dulu kupingnya. Oke, salah tiba. Mas Rofi, Diajeng Maya, Pungki Febrian, Mas Rofi, Banyuwangi, bukunya udah saya terima ya, belum saya baca tapi. Pungki Febrian, Hanifah Syari, oke, Arya Buaska, Adina Goro Sukondo kayaknya namanya nih. Oksan, salam tuing, saya wave deh. Pasti pada belum mandi nih bagi-bagi begini. Pagi Pak Pi, salam sehat untuk hari ini. John Alan. Kalau nggak salah John Alan ini kan ya ketemu di mana ya di Alam Sutra ya. Ferdian Usman Moda, Assalamualaikum Pak Pi, Waalaikumsalam. Adibara pagi Pak, pagi juga. Tommy Taufik, Ferdian ajarin positioning brand Pak, oke. Siap, makasih Pak. Hari Abu Aska, Assalamualaikum Pak Pi, sehat terus, izin menyimak, monggo silakan. Wah, kalau dibaca satu-satu nih sampai habis sih, baca-baca ini doang. Dior Skincare, John Alam Pacific Garden, ya betul. Waktu itu kita ketemu ya. Saiful Asra, selamat siang. Triana Wi, John Alan siapa? Danu SMT, SKOK. Ya, pagi ini saya rencananya cuma bahas-bahas tentang brand aja sih. Tapi supaya efektif ya pertanyaan-pertanyaannya, saya arahkan dulu. Saya kepingin bahas tentang the power of brand, tapi dari sisi yang simple aja sebetulnya, yaitu banyak brand yang produknya atau bisnisnya sudah tidak ada, sudah tidak eksis, tapi namanya masih kuat di kepala kita. Ya, contohnya
odol. Odol itu merek pasta gigi yang sekarang sudah menjadi generic product atau generic name dari sebuah produk. Generic name dari sebuah produk itu ada untungnya tapi ada bahayanya juga. Untungnya dia menjadi top of mind, tapi nggak untungnya dia kemudian produknya menjadi hilang. Ya, odol itu salah satu di antaranya. Yang pernah menjadi generic produk, ya, generic produk, tapi produknya masih eksis, itu antara lain teh botol. Teh botol itu pernah satu masa ketika orang minta teh botol, dikasih teh 2 tang dulu ya, atau sekarang dikasih pucuk harum gitu ya, gak nolak gitu. Karena teh botol sudah menjadi generic produk. Kemudian dibuatin mereknya yaitu Sosro. Jadi sekarang orang kalau minta teh botol Sosro gitu. Jadi nggak boleh hanya teh botol saja. Ini saya minum Cukajo ini. Cukajo adalah jus kacang hijau, tapi ini yang saya minum yang kacang kedelai. Ini saya bisa kenyang 3-4 jam ke depan. Tidak perlu lari-lari cari bakso. Karena emang ini cukup padat. Oke, terus kalau saya siaran sendiri ngapain saya pakai earphone ya? Ya, udah saya cabut aja. Suaranya masih kedengaran bagus? Atau saya mesti pakai mic? Ada Bu Twita. Halo Bu Twita, apa kabar? Saya wave dulu ya. Soalnya nanti nggak dapat sarapan kalau nggak di wave. Oke, masih bagus? Oke, baik. Jadi saya mendingan lepas tangan begini. Oke, lurus kah sekarang ya? Baiklah, jadi intinya memang ada produk-produk yang kemudian menjadi generic name, tapi problemnya yaitu dia menjadi sangat terkenal, sehingga kemudian menjadi nama dari sebuah generic. Orang minta Aqua dikasih merek lain juga nggak nolak gitu. Nah itu masalah gitu ya. Nah, saking kuatnya merek Aqua di benak konsumen, maka yang lain yang tidak masuk dalam pikiran konsumen itu mapping nama gitu ya. Putri Mei Nusa. Oke. Nah, saya kepengen ngebahas tentang the power of brand. Salah satunya adalah menjadi generic name, nama generic dari sebuah produk. Nah, kasusnya agak beda dengan Kopiko ya, karena Kopiko itu harusnya by now sudah 36 tahun, 34 tahun, harusnya by now dia menjadi generic name. Minta Kopiko dikasih pemain kopi yang lain, orang nggak nolak, tapi ini nggak kejadian gitu. Jadi minta Kopiko dikasih merek lain nggak mau, ya, maunya ya Kopiko. Karena Kopiko tidak menggantikan generic name permen kopi, tapi dia menjadi sangat kuat di benak konsumen. Nah, ini ada merek lain yang kuat juga,
yang kemudian jadi generic name adalah Polaroid ya. Polaroid itu brandnya masih kuat banget meskipun produknya sudah nggak ada di pasar. Kemudian Kodak itu juga sekarang udah nggak ada yang pakai kamera pakai film 35, medianya sudah diganti dengan digital, tapi merek Kodak masih kuat banget di kepala konsumen ya. Memang jujur saja korporat itu pada zamannya, karena sekarang ini beda ya, pada zamannya sampai sebelum 2012 ya, efektifnya 2012 itu masih menggunakan broadcast ya. Konsep broadcast itu adalah dari satu sumber suara kepada banyak telinga, itu namanya broadcast. Sejak adanya sosmed, broadcast menjadi sangat berkurang. Sistem itu ditinggalkan orang karena digantikan dengan sosmed yang sifatnya dua arah. Nah, karena banyak teman-teman yang hijrah dari broadcast ke sosmed, itu medianya sudah berganti ke sosmed, tapi perilakunya masih sama, yaitu nge-broadcast doang ya. Jadi banyak teman-teman yang posting di sosial media, tapi masih sifatnya nge-broadcast, termasuk kayak Facebook Ad dan segala macam itu. Nah, kekuatan dari Facebook Ad itu adalah karena dia mencapai target market yang sangat tepat gitu ya, karena by demografi, by geografi, malah kalau di Amerika itu by behavior itu sudah bisa di tag ya, sudah bisa di data ya. Nah, kekuatannya Facebook Ad adalah seperti itu, pinpoint sekali. Itu kalau kita bicara medianya gitu. Tapi ya satu arah, tetap broadcast. Nah, walaupun sebetulnya medianya sudah berubah perilaku, tapi perilaku orang-orangnya itu masih broadcast ya. Nah, dengan broadcast ini memang ada pemaksaan sebetulnya. Jadi orang dipaksa untuk dipaksa untuk melihat gitu, dan tidak boleh, istilahnya itu tidak boleh atau tidak punya kesempatan untuk menjawab, meskipun di bawah itu diberikan kesempatan untuk menjawab gitu. Termasuk YouTube pun juga jelas broadcast satu arah, kita nonton videonya, kemudian di bawah itu ada kesempatan kita untuk menjawab. Tapi siapa yang menjawab di bawah itu? Nah, sebetulnya kekuatan dari broadcast itu kalah sebetulnya ya dengan kekuatan daripada komunikasi dua arah. Nah, jadi yang sering disia-siakan oleh teman-teman ini, medianya sudah menyediakan fasilitas, tapi Andanya tidak memanfaatkan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa comment is a content. Jadi komen itu di bawah, kita bikin konten, di atasnya, di bawahnya banyak komen-komen, itu adalah konten yang sifatnya adalah Trojan story. Jadi kita bikin story di atas yang beranak komen. Nah, ini jarang yang memanfaatkan itu. Makasih Bu Tita, dikasih. Ya dong, kalau roti harus ada kopi. Kopi panas atau kopi dingin? Kopi panas. Ya, ini
Bu Tita ngasih saya sarapan, takut saya pingsan. Oke, jadi saya akan ngebahas bagaimana sebuah produk atau sebuah merek yang kemudian di-broadcast dengan frekuensi yang tinggi sampai akhirnya menjadi top of mind dan kemudian menjadi generic name. Ya. Nah, ini tidak terjadi pada produk merek-merek yang saya tanganin ya. Brand-brand saya tanganin itu menggunakan broadcast, sering banget broadcastnya, kontennya juga macam-macam, terus kemudian sampai di zaman sekarang pun itu tidak menjadi generic name tapi menjadi top of mind. Nah, ini karena top of mind yang tidak dipelihara akan menjadi generic name. Contohnya misalnya seperti Indomie, orang beli Indomie ya tetap Indomie gitu. Kecuali yang beli di tukang Indomie telur itu kita minta Indomie rebus bang gitu ya, itu dikasih Indomie rebus merek lain pun juga kita nggak nanya gitu. Nah, itu bahaya tuh. Indomie harus mulai memikirkan bagaimana caranya, ada ritualnya gitu ya, sebelum dipotong bungkusnya harus ditunjukkan dulu packagingnya, karena ketika motong itu kan di dapur ya, jadi kita nggak lihat. Tapi kalau yang sudah fanatik tahu rasanya, ini bukan Indomie nih, sampai jangan main-main sama saya. Nah, kayak gitu. Karena lidah itu sudah terdidik sehingga dia bisa membedakan antara Indomie dan bukan Indomie. Dulu zaman saya pegang jamu ya, jamu air mancur, itu seringkali di tempat warung jamu itu, nggak tahu sekarang di Jakarta masih ada apa enggak. Kalau di daerah itu seringkali ditukar pakai jamu yang lain. Misalnya pegelinu mas, nanti dibikinin jamu pegelinu tapi bukan dari air mancur. Nah itu kita bikin suatu SOP ya, standar operating procedure. Tukang jamu itu sebelum menggunting sasetnya itu harus menunjukkan kepada konsumennya. Itu pun masih bisa diakalin. Jadi ini ya mas ya, ini anunya ya, jamunya. Begitu digunting ya, misalnya ini ya jamunya, begitu guntingnya nggak depan kita, ini ya jamunya, ditaruh terus ngambil yang lain digunting. Itu emang yang jamu yang lebih murah ya. Dan buat yang sudah fanatik lidahnya, sudah terdidik lidahnya, dia akan tahu, wah niki buatan sanes air mancur, nah, gitu. Jadi minta ditukar lagi, seringkali seperti itu. Tapi kalau udah dicampur madu, dicampur sama telur, itu udah hilang lah rasa aslinya. Ya, karena memang tujuannya adalah menghilangkan pahitnya itu. Ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya brand yang kemudian jadi top of mind, hati-hati terhadap generic name. Menguntungkan generic name kalau Anda bisa bertahan. Tetap bahwa artinya masyarakat sudah terdidik dengan rasa. Nah, ingat bahwa banyak bisnis yang sudah mati, bisnisnya produknya sudah tidak eksis, tapi mereknya masih kuat di kepala kita. Ya. Kalau penggemar mobil tahu lah, Chevrolet Bel Air gitu. Tapi produknya sudah nggak ada, sudah nggak eksis. Apalagi Mini Cooper itu kalau yang aslinya itu dipakai Mr. Bean itu. Pada zamannya saya punya 3 Mini Cooper minivan, kemudian Mini Cooper 1000cc dan Mini Cooper 1205. Itu buat balapan waktu zaman muda. Itu emang mobil buat balapan. Dulu di Ancol itu yang balapan mobilnya ya itu aja, Mini Cooper lagi. Dulu pembalapnya namanya Carsono. Mungkin kalau yang seumur saya tahu itu. Kita suka ke Ancol lihat balapan mobil
Pembalap kita adalah Mas Karsono. Oke, jadi silakan Anda bertanya. Ya Sabtu pagi nyantai aja kali ya. Arahnya sih sebetulnya tentang produk, tentang brand yang produknya sudah mati ya, produknya sudah mati, tapi brand ini masih kuat di kepala Anda. Nah itu monggo silakan. Produknya sudah tidak ada, tapi brand masih kuat di kepala Anda, itu satu. Yang kedua, generic name apa untuk produk yang bahkan sudah nggak ada seperti odol gitu, tapi orang masih masih mengingatnya gitu ya. Apalagi ya, ya silakanlah, yang lain juga nggak apa-apa. Tadi ada yang nanya, coba saya lihat ya. Pertanyaannya, makasih Bu Tita. Wah ini ada kopi panas. Cancukaju. Makasih Bu Tita. Sepenting apa packaging dalam sebuah brand, Mbak? Ya. Kalau saya dulu emang mulai dari tukang packaging. Karier saya itu dulu adalah art director untuk modern packaging company pertama di Indonesia. Itu namanya PT Guru Indonesia, bukan guru pengajar, tapi guru itu dari nama yang punya, namanya Gunnar Ruth dari Norwegia. Dia yang membawa teknologi packaging yang modern. Dan saya pernah kerja di situ sebagai art director. Packaging itu sangat erat dengan logo, sangat erat dengan merek, sangat erat dengan color identity. Jadi packaging itu adalah salah satu bagian daripada brand identity. Jadi brand identity nggak cuma logo ya. Logo itu hanya bentuknya aja. Bisa simbol, bisa tulisan, bisa macam-macam. Nah, ntar tak minum dulu, kesolok. Dalam packaging itu ada dua jenis packaging, ya. Dulu di di perusahaan itu juga ada dua jenis. Yang pertama adalah packaging yang sifatnya untuk transport, sama packaging yang sifatnya untuk bungkus ya. Nah, kalau yang sifatnya untuk bungkus ini biasanya kemudian ditaruh di shelf, di rak-rak gitu ya. Dan itu menjadi identitas produknya. Kalau yang untuk transport kayak corrugated, kemudian kayak plastik bag gitu, itu gunanya untuk silent promotion. Jadi itu setelah dibayar di kasir, biasanya dikasih packaging yang untuk transport ini. Jadi desainnya tentunya merupakan ada perbedaan ya. Kalau yang produk sifatnya bungkus itu mempunyai sifat sebagai silent salesman. Bagaimana packaging itu menjadi penjual yang diam dari brand Anda. Kemudian yang kedua, bagaimana packaging itu ketika ditransport itu menjadi silent promotion untuk brand Anda. Nah, dua-duanya ini harus mencerminkan karakter daripada brandnya atau value dari brandnya. Jadi ini pentingnya packaging adalah salah satu di situ. Nah, di zaman saya muda dulu itu belum ada supermarket ya, yang ada ya warung-warung sebelah rumah gitu. Tapi di awal 70-an itu mulai ada supermarket. Nah, ketika supermarket itu mulai ada,
itu produk yang sejenis, yang kategorinya sama, itu ditaruh di rak yang sama. Jadi ibaratnya seperti kontes packaging, ya. Kadang-kadang orang membeli produk itu bukan karena fungsinya, tapi karena packagingnya bagus, ya. Karena fungsinya ya so-so lah, 11-12 gitu kata orang sekarang. Jadi kalau fungsinya itu functional benefitnya itu tidak kuat, maka orang akan beralih kepada memilih packaging. Seperti minyak wangi itu atau parfum. Parfum itu baunya Anda sulit membedakan. Seringkali sulit membedakan. Sulit membedakan sehingga Anda lebih tertarik kepada packagingnya, ya. Karena parfum itu 90% yang menentukan pembelian parfum itu kemasan. Nah, oleh karena itu layak untuk difokuskan kepada packaging dan logo dan segala macam, ya. Jadi lihat kemasannya sudah langsung kebayang rasanya atau wanginya, gitu, ya. Ini pentingnya packaging terhadap brand. Jadi packaging adalah merupakan brand identity yang mewakili kehadiran daripada value-nya. Oke, sebelumnya tadi kayaknya ada pertanyaan tapi sudah tertumpuk oleh teman-teman yang lain. Oh, lebih bagus begini ya daripada yang tadi. Oke. Beli bengkuang di Jambi. Randy Purwidya. Oke. Oke, namanya di atas nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke bawah. Tadi satu pertanyaan sudah saya jawab. Ini ada teman-teman yang mau ikut. Nah, ini ada pertanyaan, sebentar. Karena gelap. Pak, menurut Bapak, personal branding efeknya gimana? Soalnya kalau lihat di medsos banyak yang melakukan seperti itu. Tapi saya untuk mengikuti berasa nggak nyaman, ya. Baik, jadi banyak teman-teman yang nanya seperti itu. Kalau saya zaman dulu itu tidak melakukan personal brand karena saya adalah orang yang bekerja dalam senyap, ya. Saya bikin iklan yang ngetop, produknya ngetop, branding ngetop, sayanya nggak usah ngetop karena saya bekerja di balik layar. Ketika saya menjadi sutradara untuk kira-kira 1000 lebih dari divisi, itu juga saya tidak pernah mencantumkan nama saya nggak pernah woro-woro, dan waktu itu juga sosmed belum ada, jadi memang sulit untuk cerita siapa saya pada zaman itu. Namun melalui pertemuan-pertemuan di komunitas, periklanan, marketing, asosiasi, sales dan segala macam, orang mengenal saya sebagai tokoh periklanan. Pada saat itu terbentuklah personal brand saya, bukan dari woro-woro yang saya omongin, tapi dari karya. Jadi karya-karya saya itu kemudian memancing para klien ataupun para pesaing untuk bertanya, ini iklan siapa yang bikin, gitu ya. Nah, dari situlah mulai personal brand saya kebangun. Jadi saya menjadi tokoh periklanan pada zaman itu bukan karena sosial media woro-woro ya. Kalau sekarang kan dengan sharing rajin tiap hari, maka terbentuklah personal brand Anda. Karena medianya sudah ada. Kalau dulu nggak ada. Jadi betul-betul karya saya yang bicara. Malah pada zaman itu kalau ada orang ada klien yang minta portofolio saya, Pak Bi, iklan apa aja yang sudah Anda bikin, gitu ya.
Maka saya tinggal nyalain TV, terus kemudian saya bilang, itu mayoritas yang bikin saya. Gitu. Saking banyaknya dulu yang saya buat. Memang zaman itu saya termasuk yang laris dan ditakutin oleh pesaing. Nah, zaman sekarang personal brand itu bisa dibangun lewat sosial media. Hati-hati ya, Anda harus tahu mana yang fake, mana yang mengklaim, mengaku-ngaku, dan yang terbukti. Jadi ini yang mesti Anda Anda cermati ya. Jadi personal brand seperti itu. Nah, intinya di dalam bisnis zaman now itu, di dalam istilahnya internet marketing itu kan berjenjang ya, berjenjang dari yang pemilik produk, kemudian ke leader ke agen ke reseller gitu. Nah, ketika Anda belum punya produk sendiri atau belum punya brand sendiri, maka jadilah reseller. Ketika Anda menjadi reseller, di situ kesempatan Anda untuk melakukan personal brand, bahwa Anda adalah pebisnis yang bisa dipercaya. Reseller itu harus walk the talk. Apa yang dikatakan itu harus dilaksanakan. Talk itu kata-kata, walk adalah jalan. Jadi yang dikatakan harus dijalankan. Kalau janji besok dikirim, besok dikirim. Kalau janji lusa dikirim, lusa dikirim. Sehingga kebentuk rasa percaya. Dan trust adalah esensi daripada brand. Kalau Anda tidak mampu membangun kepercayaan, maka Anda gagal menjadi brand. Ya, Anda akan menjadi merek, dan bahkan merek yang brand hell. Brand hell itu brand yang masuk ke nerakanya brand. Ya. Oke, jadi sudah dijawab ya. Oke, kemudian kalau nggak nyaman ya jangan dilakukan, gitu aja ya. Nah, ini ada yang nanya lagi. Pak, saya sedang membangun brand dengan produk fashion etnik Indonesia, tapi karena visi ke depan saya ingin pemasaran ke arah global, saya menggunakan pemilihan nama brand bahasa Inggris sarannya. Nah, ini Anda mengkhianati Anda punya value sendiri ya. Di sini Anda bilang fashion etnik. Kalau fashion etnik berarti indigenous Indonesia. Jadi ada suatu kearifan lokal yang Anda angkat ya. Kalau kearifan lokal, kenapa Anda menggunakan bahasa Inggris ya? Ini contoh kejadian beneran nih. Jadi pada waktu tahun 86 sampai tahun 95 kira-kira, saya menangani Kopiko, dan dalam waktu 3 bulan langsung salesnya boom, pabrik tidak bisa memenuhi permintaan, langsung Mayara membangun beberapa pabrik di luar negeri, Malaysia, Thailand, kemudian di Jeddah juga ada pabriknya. Nah, kemudian mau buka pabrik di Amerika. Nah, pada saat itu tanpa kasih tahu saya, karena saya ini cuma agensi Indonesia, maka mereka mengirim Kopiko 1 kontainer, ya. Tapi mereknya dirubah, dijadiin bahasa Inggris, ya. Kopiko menjadi Coffeego. Ya, nggak tahu ini siapa gitu. Sok kreatif aja itu. Dikirimlah kemudian ke sana, dan tulisan mau bahasa Inggris. Apa yang terjadi sampai di sana, kemudian ternyata nggak dibeli orang. Katanya ini nggak laku. Gitu. 1 kontainer itu nggak laku. Baru nanya sama saya, Pak Bi, kenapa kok saya pakai Coffeego, kok di Amerika nggak laku gitu ya? Kenapa? Tolong dijelasin. Saya bilang, Coffeego itu sesuatu yang familiar dengan telinga orang Amerika, sehingga mereka pikir ini permen dibuat oleh pabrik di Amerika lokal sana gitu. Jadi
karena bahasa Inggris kedengarannya seperti the girl next door. Ada cewek di tetangga yang tiap hari lewat, jadi ya nggak diperhatikan gitu. Karena tidak ada sesuatu yang unik dari tetangganya. Tetangganya itu biasa-biasa aja. Ya bule, ya blonde rambutnya, matanya biru gitu. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu. Saran papi gimana? Saya bilang kirim Kopiko apa adanya dengan tulisan bahasa Indonesia dan segala macam, kirim ke Amerika. Nah begitu kirim ke Amerika, ternyata laku keras. Ya. 1 kontainer, 10 kontainer, 20 kontainer. Akhirnya bikin pabrik lah di Amerika. Nah ini kenapa kok Kopiko lebih laku? Karena Kopiko itu kedengarannya oleh orang Amerika sesuatu yang unik, sesuatu yang asing, sesuatu yang membangkitkan penasaran. Ketika dibaca bahasa Indonesia, oh Indonesia, Bali. Nah, akhirnya orang kemudian membeli Kopiko, gitu ya. Bahkan konon sampai dibawa ke ruang angkasa. Ya, pertanyaan berikutnya. Kalau brand media apakah sama dengan brand produk non-media? Kalau brand media, apakah sama dengan brand produk non-media? Contoh banyak brand media cetak yang sangat kuat, akhirnya mati, ya, gagal transformasi ke media format lain. Gimana cara tetap eksis, Pak? Ya, untuk tetap eksis ya harus siap move on, ya, harus mengakui dulu bahwa zaman media cetak sudah lewat, sekarang zamannya media online. Nah, kalau media online perilakunya juga harus online. Ya, perilakunya harus online, nggak boleh media online perilakunya media cetak, gitu ya. Nah, itu saya pernah ngobrol sama Mas Budi Darsono, ya. Ini beliau yang dulu memiliki Detik, berdua sama temannya, saya lupa namanya. Itu kita ngobrol-ngobrol tentang Detik, gitu ya. Bagaimana Detik itu bisa menjadi referensi dari sebuah berita yang tadinya orang itu kalau ada berita yang dibuka pertama Kompas, gitu, zaman korannya. Nah ini gimana caranya supaya begitu ada berita yang dibuka pertama sebagai acuan adalah Detik, gitu. Nah beliau adalah pernah mantan wartawan Tempo, majalah Tempo. Nah majalah itu menjadi rujukan, Tempo itu menjadi rujukan khusus untuk berita-berita yang bersifat politis, ya. Tidak semua berita. Kalau berita yang lain itu biasanya yang dijadikan referensi Kompas. Nah, kenapa Kompas jadi referensi? Karena dia daily, tiap hari keluar. Kalau Tempo kan seminggu sekali. Nah, saya bilang sama Mas Budiono Darsono bahwa media online itu yang menjadi truth-nya atau kartu asnya adalah kecepatan. Jadi kalau orang buka di Kompas belum ada beritanya, di Tempo belum ada beritanya, tapi di Detik sudah ada, maka Detik akan menjadi referensi. Jadi sebarlah wartawan sebanyak mungkin, kemudian buatlah wartawan itu tidak perlu pakai struktur struktur media cetak. Media cetak itu kan reporter harus ke editor dulu, editor kemudian masuk ke mesin cetak dan seterusnya. Jadi gimana Mas? Apakah reporter itu harus kasih beritanya ke editor dulu nanti diedit? Saya bilang begini Mas, sekarang jadikanlah reporter Anda itu editor. Jadi sekaligus dia meliput, dia mengedit dan mengupload, gitu. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah itu zamannya Nokia yang gede itu, yang bisa untuk nge-fax. Udah kasih semuanya wartawan seperti itu. Jadi mulailah kemudian
detik mempraktekkan upload dari lokasi. Nah, itu akhirnya menjadi cepat. Terus kemudian mulailah jurnalistik cepat, bukan jurnalistik akurat gitu ya. Nah, pelan-pelan kalau misalnya headline-nya itu benar tapi beritanya salah, bisa dikoreksi gitu. Sehingga ketika kita dijadikan referensi, yang salah sudah hilang, yang baru yang muncul. Ini adalah bagaimana Anda bisa move on. Move on bukan cuma medianya yang berubah, tapi juga perilaku dari medianya itu yang berubah. Nah, nanti dari kecepatan dan keakuratan dari berita itulah kemudian akan membangun trust dan membangun brand. Baik, terima kasih ilmunya Pak Bi, sama-sama. Izin bertanya Pak Bi, hal-hal apa saja yang vital dalam bangun brand? Ya. Yang terutama Anda harus bisa menemukan value, karena brand adalah value. Salah satu yang kemudian dibentuk menjadi positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah bagaimana kita bisa memasukkan brand kita ke dalam laci-laci yang ada di otak konsumen. Karena positioning itu intinya adalah membuat laci. Ya. Nah, dalam laci itu kemudian ada evoke list. Ini pertama kali generasi saya melewati krisis ekonomi. Bagaimana caranya agar brand bisa menjadi lebih kuat setelah krisis ekonomi? Krisis terlewati, padahal budget menurun. Oke, ini pertanyaan dari Filbert ID. Oke. Saya cukup heran kalau zaman sekarang orang masih membahas tentang budget untuk brand ya, karena sebetulnya membangun brand itu tidak selalu lewat iklan. Ya. Tidak selalu brand communication itu dikomunikasikan lewat iklan. Nah, sekarang ini banyak agen-agen iklan yang mendapat komisi dari Facebook, Google, kemudian dari apalagi Instagram gitu ya, yang kemudian mereka menyarankan kliennya untuk menggunakan iklan gitu ya. Padahal iklan belum tentu membangun brand gitu. Mempercepat sales iya, jadi karena brand awareness-nya langsung menyebar ya. Tapi apakah zaman sekarang itu brand awareness yang dicari? Pertanyaannya itu ya. Kalau brand awareness itu dari zaman saya dulu juga sama, broadcast tujuannya brand awareness gitu. Tapi apakah brand awareness saja cukup untuk menciptakan penjualan? Tidak. Ya. Nah, yang harus Anda deliver adalah value daripada produk Anda, daripada brand Anda. Jadi kalau dalam produk itu ada dua macam, physical benefit sama emotional benefit. Kalau Anda cuma memberikan physical benefit, ya, maka itu tidak cukup menciptakan sales karena nggak ada urusan sama saya. Tapi kalau kemudian ada emotional benefit, nah itu baru ada urusan. Nah, kembali ke pertanyaan, kalau jawabannya tentang krisis, ya, ini justru pada waktu tahun 97 ya, pada waktu krispon pertama, bukan pertama sih, krispon yang besar yang pertama di Indonesia itu adalah krisis moneter tahun 97. Itu saya menangani beberapa produk. Nah, produk-produk itu reaksinya sama, ya, reaksinya sama. Semuanya tiarap, ada yang malah kemudian tutup usahanya dan segala macam. Nah, saya memang orang yang berpikir paradoks, berpikir terbalik. Ya. Ketika semua orang pakai baju merah, supaya saya kelihatan, saya pakai baju putih. Ya. Ketika semua orang pakai baju putih, supaya saya kelihatan, saya pakai baju hitam. Jadi saya selalu bukan menentang arus ya,
Ya, saya juga bukan yang mengikuti arus juga gitu. Karena saya punya pendapat ya, punya belief ya, kepercayaan bahwa ikan yang ikut arus itu ikan mati. Kalau ikan yang hidup itu yang melawan arus. Jadi karena saya merasa saya hidup, saya harus melawan arus. Ketika semua orang berhenti tidak beriklan, saya beriklan. Ya. Sehingga pada zamannya itu Kopiko, Extra Joss, kemudian Indomie itu waktu Krismon itu malah kenceng banget ya. Kalau Anda ingat Krismon tahun 97 itu pas bulan Ramadan, Anda pasti dengar tuh. Setiap bulan Ramadan Anda dengar. Hari ini kita puasa, menjalankan perintah agama. Buka puasa bersama Indomie, Indomie seleraku. Jadi di situ justru kemudian ketika semua orang tiarap, dia beriklan sendiri. Nah, Anda perhatikan konten pada waktu Krismon tidak sama dengan konten pada waktu normal. Ya. Pada waktu Krismon, Anda jangan jualan produk. Ya. Anda menjual sebuah social value. Ya, kenapa Indomie kemudian saya buatin hari ini kita puasa? Karena itu social value. Ya, social value yang dilakukan oleh 90% rakyat Indonesia. Jadi mendapatkan simpati di situ. Yang paling gila adalah CT, Mas Khairul Tanjung. Itu bukan cuma ketika semua orang tiarap, dia beriklan. Ketika semua orang bangkrut, ketika semua orang itu di stop usahanya oleh pemerintah, pada zaman orang tidak percaya pada bank, ini Pak CT ini mengkamping Bank Mega. Jadi saya ingat banget pada hari Bank Mega di launching itu ada 16 bank yang dilikuidasi oleh pemerintah. Ya, karena pada waktu itu banyak bank yang melakukan insider trading dan segala macam. Nah ini saya bilang lu gila ya Mas sebelum itu. Ketika semua orang tidak percaya pada bank, lo melaunching sebuah bank. Terus dia bilang, ya itu kan karena materinya Pak Abi itu bisa melakukan itu. Anda tahu materinya apa? Itu saya bikin sebetulnya bukan buat Bank Mega, bukan launching Bank Mega. Saya cari sponsor untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat yang pada waktu itu siap bergolak gitu ya, dengan membuat konsep salawatan gitu ya. Ya sudahlah, kalau keadaannya segini buruk kita salawatan aja deh. Kita bersalawat pada Nabi, siapa tahu tergeraklah Allah untuk menyelamatkan bangsa ini. Itu kira-kira seperti itu. Karena konon ada 70 juta malaikat yang kerjanya cuma salawat aja. Ada 70 juta malaikat yang kerjanya zikir aja. Dan bahkan setiap malaikat zikirnya beda-beda. Itu yang saya dengar dari para ustadz ya. Jadi akhirnya saya tawarkan konsep salawat ini kepada Mas Khairul Tanjung ya, Pak CT. Akhirnya beliau setuju. Dia campaign gede-gedean selama sebulan. Bahkan pada waktu akhir dari campaign itu dibuatin sebuah program TV yang melibatkan 6.000 orang di Istora sana. Bukan 6.000 deh, 10.000 orang. Ya, dengan kita selawatan bersama. Karena supaya menarik anak muda, kita menggunakan selawatan menggunakan orkestra. Nah itu pada zaman Krismon. Akhirnya semua bank bangkrut, semua bank ditutup, Bank Mega ini melejit sendirian. Ya. Itu cerita tentang krisis. Cuman jangan salah ya, kalau krisis sekarang ini diawali dengan krisis di dunia kesehatan yang berimbas kepada krisis ekonomi. Ya. Jangan lupa itu. Jadi banyaklah sekarang ini konten-konten sosial di media ya,
Contohnya bagi-bagi masker. Menyumbang APD alat kesehatan buat dokter-dokter. Itu banyak perusahaan melakukan itu. Itu adalah social content dari brand yang kita miliki. Oke. Gimana cara buat brand mini store baru? Ya, bangunlah kepercayaan kepada sekeliling Anda bahwa store Anda itu menyajikan produk yang berkualitas, original, asli, dan juga harganya terjangkau oleh sekitarnya. Meskipun lebih mahal, mungkin 1.000-2.000, orang-orang itu biasanya mencari mini store atau minimarket yang dekat dengan rumahnya. Itu lalu Anda mesti melakukan kegiatan sosial untuk local community. Ya. Asmi tebar kebaikan, ya ini kita pernah ketemu di Bali kalau nggak salah ya. Oke, Leni Sagida, wassalamualaikum. Pak B, boleh dibantu contoh physical benefit dan emotional benefit? Terima kasih. Ya, Anda buka Google aja, googling, ya, Anda lihat di situ, Anda tulis Maslow, ya, MASLOW, Maslow. Itu ada segitiga begini, ya, yang paling bawah itu physical benefit. Itu diberikan oleh produk, jadi functional produk itu ada physical benefit. Sementara di atasnya itu ada safety, kemudian ada community, kemudian ada esteem, dan yang terakhir adalah self esteem atau jati diri. Itu adalah emotional benefit. Nah, physical benefit itu dibentuk oleh produk, sementara emotional benefit itulah yang membentuk brand. Ya. Okay. Ini panjang nih pertanyaannya. Aduh, namanya Cuneo Wealth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bi? Nuhun sewu. Mohon izin ikut jumpa lagi dan timba pengalaman ilmu brand dari Pak Bi. Ya, monggo. Terus John Alan. Siap, terima kasih Pak Pi. Saya buka teori Maslow. Oh, John Alan yang nanya ya. Oke, jadi waktunya tinggal 6 menit. Komen dari John Alan, luar biasa penjelasannya, sangat bermanfaat Pak Pi. Ya, alhamdulillah kalau bermanfaat. UKM dengan keterbatasannya untuk survive di masa chaotic, strategi dan taktik apa saja yang perlu dipersiapkan supaya tidak rugi. Oke, UKM ini khususnya UKM itu punya kelebihan ya, samping kelemahan dia punya kelebihan. Kelemahannya UKM itu kecil dan penuh keterbatasan ya. Kalau Anda tanya UKM, kamu yang nggak punya apa, gitu ya? Jawabannya nggak punya semua. Nggak punya modal, nggak punya produk, nggak punya ilmu marketing, nggak punya ilmu selling, nggak punya ilmu branding, nggak punya semua. Itu UKM. Karena lahirnya itu kepepet. Itu 6 tahun saya menggeluti UKM itu, saya tahu dari situ. Ya. Nah, mereka semua merasa ada satu mind blocking ya di kepalanya. Akhirnya UKM itu dipakai sebagai legitimasi dari ketidakmampuan. Ya. Kamu kenapa nggak ada marketing department? Loh, saya kan UKM Pak. Kamu kenapa nggak punya modal? Loh, saya kan UKM Pak. Kenapa kamu kok kecil ya? Saya UKM Pak. Gitu. Jadi UKM itu menjadi legitimasi bahwa kamu tuh nggak bisa besar dan boleh salah, boleh gagal gitu loh.
Nah, saya nggak mau itu terjadi. Saya berulang-ulang saya katakan, ingat cerita David versus Goliath ya. David itu kecil, tapi dia punya banyak hal yang bahkan tidak dimiliki oleh yang besar. Salah satu kekuatan dari UKM yang tidak pernah disadari oleh UKM sendiri adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Saya membangun perusahaan saya yang namanya Hotline dulu, advertising, itu kecepatan menjadi kekuatan utama saya. Because we are small. Saya melawan Ogilvy and Mather, saya melawan J. Walter Thompson, saya melawan McCann Erickson, saya melawan nama-nama besar dari seluruh dunia ini. Hanya dengan kecepatan. Because I'm fast. Ya. Yeah? I'm cheap and I'm good. Nah, itu 3 hal itu harus pegang. Jadi saya mengajarkan kepada teman UKM bahwa you are fast, you are cheap, and you are good. Itu kekuatan UKM. Ya. Indomie boleh mengadopsi rasa-rasa soto seluruh provinsi, tapi yang punya soto yang sebenarnya adalah UKM. Karena UKM itu indigenous Indonesia, asli Indonesia, mewarisi kearifan lokal. Gitu. Dan Tuhan itu memberikan subsidi yang luar biasa kepada UKM. Itu tidak disadari oleh UKM ini. Selalu bilang, Pak, kami ini kecil, kita nggak punya berdaya segala macam. Look, you are fast, you are good, and you are cheap. Siapa yang bisa ngelawan gudegnya YouTube? Siapa yang bisa ngelawan Ayam Suharti? Ya, siapa yang bisa ngelawan Sabana? Ya. Jadi jangan merasa kecil terus lah. Capek saya dengernya gitu ya. Karena UKM ini kekuatan komik. Kelemahannya apa? UKM ini udah kecil egois. Nggak mau berbagi. Nah, justru sekarang ini saya himbau teman-teman, marilah kita berkolaborasi. Ya. Jadi pesaing Anda itu bukan yang sekarang toko sebelah, bukan. Itu teman Anda. Pesaing Anda itu nanti akan datang dari luar negeri. Kalau nanti ada gudeg dari Vietnam, ada gudeg dari Cina, baru pada bongok-bongok nanti, baru teriak-teriak. Nah, ini yang yang saya ingatkan bahwa Anda punya kecepatan. Oleh karena itu di zaman Krismon, kenapa dulu Krismon itu UKM survive? Karena mereka melakukan pivot dengan cepat. Pivot adalah strategi keluar dari krisis untuk UKM. Ya. Pivot itu apa? Nanti minggu depan saya jelasin lebih jelas lagi karena waktunya udah tinggal 2 menit ya. Jadi saya minta maaf tidak bisa menjelaskan, tapi kira-kira gini lah. Pivot itu gini. Begitu sekarang Anda misalnya jualan gudeg gitu ya. Terus orang nggak boleh datang ke resto Anda. Ya sudah, bisa nggak di-deliver? Satu, itu pivot pertama yang sifatnya masih tidak berubah produk, hanya mengubah cara delivernya. Atau Anda pivot kepada produk-produk yang sangat dibutuhkan. Misalnya masker. Nggak salah Anda jualan masker, nggak salah. Atau hand sanitizer. Nah, itu kan banyak teman-teman yang melakukan itu. Ya. Nah, ini waktunya tinggal 30 detik. Mohon maaf, saya lagi terima kasih untuk perhatiannya. Lagi seru-serunya sebetulnya. Apa boleh buat, waktu juga yang membatasi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf kalau saya terlalu bersemangat sehingga menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ini lagi ngetes connection sama Pak Budisman. Jadi Pak Budi mau coba masuk karena selama ini nggak pernah berhasil.
Jadi mudah-mudahan ini berhasil. Tapi nggak lama-lama ya, ini cuma sebentar aja. Ini Nadia ngapain ikutan? Oke, Pak Budi belum masuk. Ya, Pak Budi baru join. Oke, silakan request Mas, nanti tak add coba. Karena 2 minggu lalu Pak Budisman coba untuk join live nggak bisa. Jadi ini kita tes sekarang. Kalau bisa hari Minggu kita ngobrol bareng Pak Budisman. Sudah 2 minggu saya ngobrol, berarti ini akan banyak sekali yang update yang saya bisa dapat. Pak Budi masih saya tunggu ya. Sudah request belum? Bajunya sama Papi. Iya, ini udah 3 hari nggak ganti. Ngirit daripada nyuci. Oh iya, Pak Budisman sudah request. Saya add sekarang dan nggak ada masalah.